Kita akan lanjutkan studi dari kitab Habakuk. Nah, Habakuk, seorang nabi, dia itu melayani ya pada masa-masa menjelang keruntuhan kerajaan selatan atau kerajaan Yehuda. Sekitar tahun 625 sebelum Masehi. Ingat ya, 625 sebelum Masehi. Dia disebut nabi kecil karena tulisan yang ditinggalkan itu hanya singkat sekali. Ya, hanya 3 pasal. Kalau Yesaya kita sebut nabi besar, ya bukan karena ketokohannya atau ajarannya yang lebih penting, bukan. Besarnya bukan situ. Tapi karena tulisannya banyak sekali, 60-an pasal. Nah, itulah beda nabi kecil dan nabi besar ya. Itu dilihat dari sisi seberapa banyak tulisan yang ditinggalkan. Nah, malam ini kita akan sambung lagi di pasal pertama ayat yang ke-12 sampai di pasal kedua ayat yang pertama. Ya. Kita bacakan secara bertanggapan ya. Nah, Bapak Ibu usahakan coba dipahami ya apa yang dituliskan ini. Bukankah Engkau ya Tuhan dari dahulu Allahku yang Maha Kudus, tidak akan mati kami. Ya Tuhan, telah Kau tetapkan Dia untuk menghukumkan. Ya gunung batu, telah Kau tentukan Dia untuk menyiksa. Maka Engkau suci untuk melihat kejahatan, dan Engkau tidak dapat memandang kezaliman. Maka Engkau memandangi orang-orang yang berbuat khianat itu, dan Engkau berdiam diri apabila orang fasik menyerang orang yang lebih benar dari dia. Engkau menjadikan manusia itu seperti ikan di laut, seperti binatang-binatang melata yang tidak ada pemerintahnya. Semuanya mereka ditariknya ke atas dengan air, ditangkap dengan tempatnya, dan dikumpulkan dengan airnya. Itulah sebabnya dia bersukaria dan bersorak-sorai. Itulah sebabnya dipersembahkannya korban untuk pukatnya, dan dibakarnya korban untuk payangnya. Sebab oleh karena alat-alat itu, pendapatannya mewah, dan rezekinya berlimpah-limpah. Sebab itulah dia selalu membunuh badannya dan membunuh bangsa-bangsa dengan tidak kenal belas kasihan. Ayat terakhir ya, di pasal 2 ayat 1, aku mau berdiri di tempat pengintaianku, dan berdiri tegak di menara. Aku mau meninjau dan menantikan apa yang akan difirmankannya kepadaku, dan apa yang akan dijawabnya atas pengaduanku. Kita mungkin merasa kenapa ya, bacanya itu sampai masuk ke pasal 2 tapi 1 ayat saja. Ya kan? Nah, naskah aslinya firman Tuhan itu tak ada pasal, tak ada ayat. Itu hanya naskah sambung menyambung. Nah, yang ada dalam Alkitab kita, pasal dan ayat itu adalah pemecahan yang dibuat oleh para ahli di masa dahulu. Sehingga harusnya ayat ini masuk di pasal yang pertama, atau ayat terakhir. Tapi di sini dia buat malah di pasal yang kedua. Oke? Itu sebabnya. Nah, Habakuk mempunyai berapa keluhan? Berapa keluhan dia? 2 keluhan. Kalau kita coba menempatkan diri ya sebagai Habakuk, dia itu seorang nabi yang sangat merasa kesedihan, merasa kekecewaan. Karena dia lihat bangsa Israel, orang Yehuda,
sampai ke masa mereka dihancurkan atau runtuh tahun 586. Berapa tahun? 625 sebelum Masehi ke 586, 39 tahun. Ya. 586 itu 14 tahun, tambah 25 ya. 39 tahun. Jadi Yehuda itu sudah sedemikian merosot kehidupan rohani dan kehidupan sosialnya. Dan dia menyaksikan kehidupan sedemikian rupa. Maka kalau kita lihat di beberapa ayat yang pertama, 4 ayat pertama, nah itu ada keluhan dia kepada Tuhan gitu loh. Ya. Orang fasik yang mengutuk orang benar. Keadilan. Itu adalah keluhan dia kepada Tuhan. Keluhannya bukan karena dia merasa dirinya itu paling suci. Lalu apa yang Tuhan jawab? Dia tidak terima lagi. Minggu lalu kita bahas, dia bilang kepada Tuhan kan, itu ada bangsa yang sedemikian jahatnya. Kenapa Tuhan pakai bangsa sedemikian buruk itu untuk menghukum orang Israel? Nah, jadi bacaan kita tadi dari ayat ke-12 sampai 11, nah itu adalah keluhan dia yang kedua kepada Tuhan. Ya. Kenapa Tuhan memakai orang yang lebih jahat daripada orang Yehuda untuk menghukum orang Yehuda? Bagi Habakuk ini suatu hal yang dia susah sekali menerimanya. Oke, kita lihat ya apa yang dibilang. Dia bilang, bukankah engkau ya Tuhan dari dahulu kala, dari dahulu Allahku yang maha kudus. Apa maksudnya hari ini? Dia bilang kepada Tuhan. Dia bilang, Tuhan, kamu dari dahulu adalah Allah yang maha kudus. Ya Habakuk dia mengerti sekali bahwa Allah yang kita sembah ada Allah yang maha kudus. Begitu kudus sehingga dia itu tidak ada dosanya. Tiba-tiba dia bilang ini, tidak akan mati kami. Ini terkejut sekali kita, Mbak. Kenapa tiba-tiba ada kalimat ini keluar? Dia kan lagi berbicara ini. Orang Kasdim yang akan Tuhan kirim, mereka akan begitu membinasakan. Ya. Mereka akan datang ke kejaman sedemikian keras. Di satu sisi dia bilang, Tuhan engkau maha kudus gitu loh. Kenapa Tuhan kirim seperti ini? Lalu tiba-tiba seperti ada satu loncatan dalam hatinya. Tapi dia bilang, walaupun ini begitu keras, kami tak akan mati. Tidak akan mati kami. Karena dia menyimpan pengharapan bahwa Allah masih akan menolong mereka. Ya.
Ya Tuhan, telah kau tetapkan dia untuk menghukumkan. Nah, dia ini merujuk pada orang Kasdim. Ya. Tuhan, engkau telah menetapkan orang Kasdim itu untuk menghukumkan. Nah, itu sesuai dengan apa yang Tuhan telah katakan di ayat sebelumnya. Jadi Habakuk tahu tuh nih. Yang akan Tuhan kirim untuk menghukum Yehuda, itu ada orang Kasdim ini. Ya gunung batu, telah kau tentukan dia untuk menyiksa. Nah, Tuhan dia panggil sebagai gunung batu ya. Maksudnya apa? Dia sebenarnya berkata, Tuhan engkau adalah pelindung kami. Tapi engkau telah tentukan dia untuk menyiksa. Telah menentukan orang Kasdim untuk datang menyiksa kami. Jadi dia sebagai seorang nabi orang Israel. Meskipun dia tahu masyarakat Israel sudah sedemikian buruk, ya, dan memang sudah layak untuk, sudah setimpal lah, mereka pasti hukum. Tapi dalam hatinya itu ada rasa sedih, juga ada rasa gentar, karena akan datang itu ada orang Kasdim. Dan dia bilang, dia untuk menyiksa. Dia tahu tuh, orang Kasdim itu. Mereka datang, dan mereka bawa itu ada penyiksaan. Kalau Bapak Ibu nanti baca sejarahnya, orang Kasdim ini mengepung Yerusalem itu. Kota itu dikepung. Sampai kota itu kelaparan. Mereka makan anak sendiri. Makan bayi sendiri. Kalau kota dikepung, mereka ada air. Karena di bawah ada satu terowongan ya. Namanya terowongan Hizkia. Itu ada air masuk. Tapi makannya dari mana? Dan kalau dikepung berbulan-bulan, kamu tuh bisa kelaparan. Zaman dahulu paling ngeri itu. Zaman kita sekarang pun gitu. Ya, kalau pelabuhan ditutup berbulan-bulan, kita pun akan mati kelaparan. Ya, jangan pikir Batam makmur ya, belum tentu loh. Kamu ingat tahun 98 ke supermarket itu ya, rak-rak itu kosong semua. Masih ingat tidak? Jangan main-main. Jadi Habakuk dia tahu. Kasdim ini kau datang. Mereka itu akan menyiksa. Dan dia bilang sama Tuhan, kamu yang tentukan. Kamu yang telah menetapkan. Dan mereka ini datang adalah untuk menghukum dan untuk menyiksa. Matamu terlalu suci untuk melihat kejahatan. Engkau tidak memandang kelaliman. Dia bilang, Tuhan, bukankah engkau adalah maha suci? Dan engkau seharusnya tidak melihat kejahatan. Seharusnya tidak melihat kelaliman. Mengapa engkau memandangi orang-orang yang berbuat khianat itu? Dan engkau berdiam diri. Apabila orang fasik menelan orang lebih benar dari dia. Habakuk dalam hatinya itu ada pergumulan sangat berat. Dia bilang, engkau memandangi orang-orang yang berbuat khianat. Maksudnya Tuhan, kamu lihat nih orang-orang Kasdim itu. Dan engkau berdiam diri. Kamu lihat saja. Tahu mereka begitu jahat. Dan engkau tak berbuat apa-apa. Berdiam diri. Apabila orang fasik menelan orang lebih benar dari dia. Maksud dia adalah orang Kasdim yang lebih fasik, lebih jahat, menelan orang lebih benar dari dia. Orang Yehuda yang dalam pandangan Habakuk yang lebih baik daripada orang Kasdim. Nah, tentu lebih baiklah. Setidaknya kalau orang Kasdim ya benar-benar menganggap penyembah berhala kan.
Mereka itu tidak ada firman Tuhan, tidak hukum Taurat, tidak mengenal Tuhan sama sekali. Yehuda, walaupun mereka juga buruk sekali, tapi di mereka itu masih ada baik suci. Masih ada orang-orang yang menyembah Tuhan dengan baik. Walaupun masyarakat seumur jahat, tapi masih ada juga yang baik. Jadi dilihat dari sisi ini, Yehuda itu lebih baik, lebih benar pada orang Kasdim. Kalau Habakuk pikir, kenapa Tuhan pakai yang lebih buruk ini untuk menghakimi orang yang lebih benar? Jadi dia susah sekali menerima. Ada hal yang menarik ya yang kita bisa amati dalam cara Habakuk itu berdoa kepada Tuhan. Apa yang kita amati? Berdoa kepada Tuhan itu sesungguhnya adalah mengutarakan apa yang kita rasakan, apa yang kita pikirkan. Dan kata lain, isi doa itu tulus. Kita katakan kepada Tuhan apa adanya gitu. Bahkan seperti Habakuk ini, dia merasa ada ketidakadilan. Sepertinya Tuhan berbuat tidak benar. Dia merasa begitu. Dan dia katakan sama Tuhan. Tentu dia bukan menuduh Tuhan itu berbuat salah atau berbuat jahat. Hanya dia tidak mengerti kenapa Tuhan berbuat seperti ini. Memakai orang lebih jahat untuk menghukum orang lebih benar. Harusnya tidak seperti itu. Nah, jadi kita belajar bahwa berbicara kepada Tuhan ya. Doa kita kepada Tuhan itu bukan sesuatu yang harus kita rancang supaya kedengarannya manis dan indah. Bukan seperti itu. Atau kita coba-coba sembunyikan apa maksud kita yang sesungguhnya. Lalu kalimat yang keluar dari mulut kita adalah sebaliknya. Seolah-olah kita pikir Tuhan tidak tahu. Kita hanya mau menyampaikan apa yang kita mau Tuhan dengarkan. Padahal tak sama dengan apa yang kita masukkan di hati. Tidak boleh seperti itu. Dengan Tuhan kita boleh bicara terus terang. Bahkan juga rasa kekecewaan kita. Kalau kalian baca kitab Ayub ya, nah kamu bisa ngerti. Oh, dia utarakan benar-benar apa yang dia rasakan itu. Ya. Karena ada waktunya dalam kesulitan, dalam kemalangan, dalam kekecewaan begitu berat, ada hal yang kita tak mengerti. Kenapa harus sampai seperti itu? Lalu kita pikir, bagaimana saya mau berdoa? Yang saya pikirkan, saya rasakan adalah sepertinya negatif sekali. Bagaimana saya mau berdoa? Oh, kita merasa aku tak bisa berdoa. Karena ada hal-hal yang tak bisa saya katakan pada Tuhan. Enggak juga. Habakuk dia katakan itu. Apa yang dia rasakan, dia katakan kepada Tuhan. Nah, Tuhan pun terima. Karena itu memang ada pergumulan manusia. Dan dia bilang lagi, dari kali 14. Dia bilang, engkau menjadikan manusia itu seperti ikan di laut. Oh, kita pikir, maksudnya apa? Kau seperti ikan di laut? Seperti binatang-binatang melata yang tak ada pemerintahan, tak ada pemerintahnya. Dia bilang, Tuhan, kamu buat ikan di laut, buat binatang melata, itu seperti tak ada yang punya. Seperti tak ada pemiliknya. Sehingga mereka ini ya bisa ditangkapin, ya bisa diperlakukan dengan buruk oleh siapapun. Itu ayat 15 dia sambung. Semuanya di mereka ditariknya ke atas dengan kail. Dia bilang manusia di sini berbicara tentang
bangsa-bangsa dan juga orang Israel. Dia bilang manusia itu seperti ikan ya, yang ditarik ke atas dengan kail. Ditangkap dengan pukatnya, dikumpulkan dengan payangnya. Pukat itu adalah jala, kita tahu kan. Nah, pukat itu biasanya menjala ya dalam jumlah besar. Payang itu juga adalah jala, tapi sedikit beda. Payang itu adalah jala yang ada pasang pelampungnya, sehingga dia itu terapung. Nah, biasanya itu untuk menangkap ikan yang agak di atas. Ya, jadi pukat, payang itu sebenarnya sama. Itu adalah jala untuk menangkap ikan. Jadi bilang manusia itu seperti ikan. Ditarik pakai kail, ditangkap ramai-ramai pakai pukat atau pakai payang. Maksudnya apa? Dia lagi berbicara tentang orang Kasdim. Dia bilang manusia itu, bangsa-bangsa itu. Bangsa-bangsa yang sudah ditaklukkan oleh orang Babilonia ini. Dan juga orang Yehuda yang sebentar lagi akan ditaklukkan. Dia bilang kami ini seperti ikan, seperti binatang melata yang tak dimiliki oleh siapapun. Sehingga orang Kasdim seolah-olah bebas saja datang dan ambil kami seperti itu. Jadi dia lagi bilang sama Tuhan, bukankah ikan dan binatang itu ciptaan Tuhan? Bukankah kami semua manusia adalah ciptaan Tuhan? Tapi kenapa Tuhan biarkan seolah-olah manusia itu tak ada Tuhannya dan orang Kasdim, orang Babilonia bisa sedemikian bebasnya datang menangkap kami dan mengambil kami begitu. Oleh karena alat-alat itu pendapatannya mewah dan rezekinya berlimpah-limpah. Nah, ini berbicara tentang orang Kasdim lah, ya, yang karena telah menaklukkan bangsa-bangsa, menjara sedemikian banyaknya, dan mereka itu menjadi kaya raya. Sebab itukah ia selalu menghunus pedangnya dan membunuh bangsa-bangsa dengan tidak kenal belas kasihan. Apakah karena mereka merasa sedemikian kuat, maka mereka begitu percaya diri dan juga mampu bangsa-bangsa semua mereka taklukkan ya, tanpa kena belas kasihan. Nah, jadi ini adalah keluhan daripada Habakuk pada Tuhan, keluhan dia yang kedua. Jadi seperti tadi sudah saya katakan, di dalam berdoa kita bisa terbuka bicara kepada Tuhan. Tentu dalam kelompok doa kita tak bisa terbuka seperti itu kan. Ya. Tapi ketika kita berdoa di rumah, satu keluarga, atau kita seorang diri, kita harus bisa berdoa seperti Habakuk ini. Tentu bukan setiap doa kita kepada Tuhan itu sifatnya adalah seolah begitu negatif. Ya. Tapi pada saat ada pergumulan di dalam hati, maka kita katakanlah kepada Tuhan apa yang kamu rasakan. Ya. Kalau kita merasa kita diperlakukan dengan buruk sekali oleh orang lain, kamu kalau merasa betul-betul sangat tak bisa terima kenapa saya diperlakukan, kasih sama Tuhan. Ya Tuhan, saya merasa tak bisa terima. Kenapa saya dibuat mereka seperti itu? Ya, apa salah saya sama mereka? Ya Tuhan bisa mendengar kita. Dan dia bisa terima keluhan kita itu. Nah, doa yang benar-benar sepenuh hati inilah yang akan membuat kita merasa bahwa kita itu berdoa.
Karena itu betul-betul apa yang ada dalam pikiran, apa yang jadi pergumulan, apa yang benar-benar terasa berat di hati. Itu yang kita katakan kepada Tuhan dan kita akan merasakan kelegaan. Ya, jadi kita boleh berdoa seperti ini. Katakan saja kepada Tuhan apa yang kamu rasakan. Mungkin kita rasakan itu sudah salah, seperti Habakuk kan. Tapi dia betul-betul tak bisa menahan diri. Dia katakan kepada Tuhan, tak bisa saya paham kenapa Tuhan mau pakai bangsa yang begitu untuk menghukum Yehuda. Meskipun Yehuda pantas dihukum, tapi harusnya jangan bangsa yang lebih buruk lagi yang datang. Kalau bangsa lebih baik, dia bisa terimalah. Tapi bangsa lebih buruk, kenapa harus seperti itu? Nah, setelah dia mengeluh, apa yang dia bilang? Satu ayat lagi. Aku mau berdiri di tempat pengintaianku dan berdiri tegak di menara. Aku mau meninjau, menantikan apa yang akan difirmankannya kepadaku dan apa yang akan dijawabnya atas pengaduanku. Ini sangat menarik. Seolah-olah ada berita yang mau datang dari tempat jauh gitu. Kalau dia bilang dia kan berdoa kepada Tuhan nih, keluhannya ini. Dan dia setelah mengeluh, dia bilang aku mau menunggu jawaban Tuhan. Apa yang mau Tuhan katakan dengan keluhan saya ini. Dan dia bahasa kiasannya ya adalah seolah firman Tuhan itu akan datang dari tempat yang jauh itu. Mungkin dia bayangkan Tuhan di surga datang dari tempat jauh. Dan dia bilang, saya mau berdiri tempat pengintaianku. Jadi satu kota, ada benteng, atau mereka ada menara pengintaian. Nah biasanya untuk melihat musuh datang jauh. Ya, atau ada orang yang membawa kabar tempat jauh. Dia yang berdiri atas menara, mengintai, menunggu, melihat gitu. Dia bilang, aku akan berdiri di tempat pengintaianku, berdiri tegak di menara. Aku mau meninjau dan menantikan. Ini hal yang sama, tapi diulang-ulang. Berdiri tegak di pengintaian, ya, berdiri di menara. Aku mau meninjau, aku mau menanti. Ini berbicara apa? Berbicara bahwa Habakuk dia benar-benar mau tunggu apa kata Tuhan terhadap keluhannya ini. Jadi dia tidak sekedar mengeluh hanya untuk mencurahkan kekecewaannya. Tidak. Dia bicara, dia mau ada jawaban Tuhan. Dia berdoa, dia mau Tuhan buat sesuatu. Dan dia bilang, aku akan tunggu. Aku intai di atas, aku berdiri di menara tinggi itu. Aku tinjau, aku lihat terus, aku nantikan Tuhan. Apa yang akan dijawabnya atas pengaduanku? Tuhan jawab dia tidak. Tuhan jawab dia. Karena di ayat kedua, Tuhan lalu menjawab dia. Kita perhatikan lagi di sini adalah ketika kita berdoa kepada Tuhan, kita harus dengan sikap sepenuh hati itu menunggu apa kata Tuhan. Apa jawabannya bagi kita. Kalau kita memohon suatu hal, kita menunggu apa hasilnya. Jadi berdoa bukan sesuatu diucapkan lalu kita lupakan. Berdoa adalah menyampaikan kepada Tuhan apa yang kita mohon, lalu kita menunggu bagaimana Tuhan akan melakukan apa yang kita mohonkan ini. Menunggu jawabannya. Nah, ada orang, dia catat apa permohonan doanya. Dan dia catat apa jawaban Tuhan. Apa yang terjadi setelah itu. Atau tak benar yang terjadi. Atau ada sesuatu yang terjadi. Kapan terjadi. Itu buku catatan doa dia. Itu menandakan apa? Bahwa dia berdoa dengan menantikan jawaban Tuhan.
Itu harus cara kita berdoa. Dan kita, nah, kenapa doa di Selasa malam kadang-kadang itu terasa membosankan? Kalau tidak, kenapa? Karena pokok doa itu bukan pokok doa yang di hati kita. Kita pun kalau tak disebutkan pokok doa itu, kita pun tidak pikirkan dia. Jadi doa pokok doa itu bukan satu hal di hati kita. Jadi kita hanya ucapkan doa. Karena disuruh, oke, sekarang kita berdoa. Lalu kita pun, Tuhan tolong berkati keluarga ini. Amin. Setelah itu, kita udah benar-benar lupakan dia sama sekali. Karena itu adalah pokok doa yang tak punya tempat di hati kita. Makanya persekutuan doa itu bisa dirasakan membosankan. Membosankan, saya kasih tahu kamu. Saudara, itulah sebabnya. Karena kita mendoakan suatu hal yang tak di hati. Nah, tapi kalau kita berdoa untuk sesuatu hal yang benar-benar dari pergumulan kita, doa itu akan sangat penting. Habis berdoa, kita akan menunggu kapan, apa yang akan Tuhan lakukan untuk doa saya ini. Jadi untuk meningkatkan kualitas persekutuan doa kita ini, pokok doa itu harus dipikirkan baik-baik. Ya. Dan kalau mau mendoakan seseorang, baiknya ada penjelasan lebih detail tentang pokok doa itu. Tak bisa orang titip doa, tolong doakan kesehatan keluarga. Si A, telepon, Pak Dedi, tolong doakan kesehatan kami satu keluarga. Halo, kamu doakan tadi ya? Iya, doakan doa kalimat Tuhan berkati keluarga dia, berikan kesehatan. Amin. Kalau kamu pun lupa tadi doakan siapa ya? Karena itu tak ada di hati kita. Kalau ada yang titip doa itu, kita jelaskanlah. Keluarga ini memangnya ada pergumulan apa? Ada yang sakit kah? Sakit kenapa? Cerita. Oh, jadi kita kan jadi ngerti. Oh begitu ya. Kita merasa mau bantu dia, kita doakan. Gitu. Tapi sesungguhnya yang titip doa itu harus datang berdoa. Memangnya titip-titip apa? Titip-titip absensi kelas gitu. Kamu apa tak bisa datang ke gereja main titip-titip doa? Kecuali kita nih ya benar-benar entah di luar kota lah, atau ada halangan lah, atau kemudian kita nih ada yang sakit, kita lagi jaga di rumah sakit nih, tak bisa datang, titip doa lah, bantu dia kereta. Oke, kita paham. Tapi kalau kamu lenggang-lenggang di rumah, entah lagi makan santai jam 7, kita berdoa dia lagi makan malamnya santai. Atau saya nonton drama, lalu kita disuruh berdoa untuk kesehatan dia. Coba bayangkan. Iya, tak ada artinya doa seperti itu. Dia tak anggap serius, kita pun karena di pokok doa kan ya kita pun ucapkan doa kalimat untuk dia gitu loh. Tapi semua sama, kita sama, dia pun sama, semua tak ada peduli. Apa Tuhan jawab atau tidak jawab, siapa yang peduli? Karena di hati memang sesungguhnya tak ada kerinduan Tuhan menjawab doa itu, tak ada. Hanya karena Pak Hipa malamnya ada pokok doa tidak. Pak Hipa pun pikir, pokok doa apa ya? Tolong doakan kesehatan keluarga. Kan gitu. Kalau kita bertanya-tanya orang, ada pokok doa tak Pak Edi? Doakan Pauline, doakan si David, doakan si John, dia lagi kuliah. Akan gitu aja. Kamu tanya dia kalau dibilang tak ada pokok doa, rasanya juga tidak tepat. Masa tak ada pokok doa sih? Adalah, satulah diucapkan satu kalimat untuk kamu. Lalu kita datang tulis di pokok doa. Lalu minta semua orang berdoa. Lalu semua orang pun merasa doa apa ini, doakan dia lah. Semua orang macam lagi main drama. Ya, tak ada di hati. Itu harus kita ubah. Ya. Kita ingin berdoa yang bermakna gitu. Jadi Habakuk dia menunggu Tuhan menjawab dia. Kita mungkin bisa mengalami situasi seperti ini, merasa
diperlakukan dengan tidak seharusnya oleh orang lain yang lebih buruk dari kita. Ngerti tak? Ya. Kalau kita merasa kenapa Tuhan izinkan orang demikian memperlakukan saya dengan sedemikian buruk. Ada contoh Alkitab. Ingat tak kisah si Hana. Hana dan Penina. Antara Hana dan Penina siapa lebih buruk? Siapa lebih buruk? Penina lebih buruk. Jadi kenapa kita bilang Penina lebih buruk? Karena Penina selalu, firman Tuhan bilang apa? Penina selalu menyakiti hati si Hana. Menyakiti hatinya. Penina ini istri kedua loh. Tapi dia selalu menyakiti hati Hana. Karena Penina punya anak, Hana tidak punya anak. Jadi Penina merasa kedudukan dia dalam keluarga itu lebih tinggi. Ya, kalau dia diberkati Tuhan ya punya anak harusnya disyukuri gitu loh. Tapi karena dia punya sikap buruk, dia lagi memandang rendah Hana. Dan tidak hanya memandang rendah, menyakiti. Kita tidak tahu jelas apa yang dilakukan. Tapi firman Tuhan bilang menyakiti. Artinya dia dengan sengaja melakukan hal-hal yang membuat hati Hana itu sangat sedih dan kecewa. Jadi Penina itu adalah orang lebih buruk. Kita tak membaca dia dalam berdoa, tapi kita membaca Hana berdoa. Nah, jadi Penina ada orang lebih buruk, tapi menista orang lebih baik. Hana bisa saja dia berbicara seperti Habakuk. Kenapa Tuhan memandang, lalu Tuhan berdiam diri? Karena firman Tuhan bilang, demikianlah terjadi dari tahun ke tahun. Setiap kali Hana pergi ke rumah Tuhan, Penina menyakiti hati Hana. Dari tahun ke tahun itu. Berarti bukan sebentar atau bertahun-tahun seperti itu, Hana itu disakiti oleh si Penina. Nah, Hana bisa berpikir, kenapa Tuhan memandang ini dan Tuhan berdiam diri? Kenapa Tuhan tidak berbuat apapun? Dia berdoa. Hana berdoa. Nah, jadi ada waktunya kita bisa merasa demikian. Kita merasa harusnya saya ini lebih baik ya daripada orang itu gitu. Tapi kenapa Tuhan izinkan dia untuk melakukan hal-hal yang buruk kepada saya? Nah itu berlangsung lama. Bisa berbulan-bulan, juga bisa bertahun-tahun. Lalu kita pikir kenapa Tuhan berdiam diri? Dan Tuhan tidak berbuat sesuatu menolong saya. Tapi Tuhan jawab Habakuk ya. Dan kalau kita bahas minggu depan, dan saya akan menjelaskan, Tuhan bilang dia akan menghukum orang Kasdim itu. Tuhan jawab doa Hana. Dia jauh lebih mulia daripada Penina. Karena putranya itu ada hakim yang terakhir bangsa Israel. Adalah orang yang melantik kingmaker-nya orang Israel yang pertama. Samuel. Nabi yang besar sekali. Jadi Tuhan jawab si Hana. Tuhan tidak diam. Memang ada waktu sebelum Tuhan menjawab, sepertinya dia diam saja. Tapi Tuhan tak akan diam. Datang waktunya sampai, Tuhan akan menjawab. Itu harus jadi iman kita. Ya. Kalau ada keadaan yang seperti kita hadapi, kita harus penuh dengan iman dan pengharapan. Kalau Tuhan masih belum menjawab saya, pasti ada pertimbangan Tuhan. Saya tak mengerti. Saya bisa salah paham terhadap Tuhan. Kenapa tidak bisa lebih cepat Tuhan menjawab saya?
Kita bisa berpikir ini. Itu salahnya kita. Tapi kita beriman pada waktunya. Tuhan tahu kapan waktunya. Dia akan menjawab kita dan melepaskan kita. Waktu itu akan sampai, Tuhan akan menolong. Nah, jadi itulah yang bisa kita lihat ya dalam beberapa ayat di kitab Habakuk pasal pertama ini. Kiranya Tuhan tambahkan kita iman untuk berdoa dengan benar, berdoa dengan penuh iman dan harapan. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa Surgawi, bantulah kami untuk berdoa setulus hati kami, sepenuh hati kami. Engkau Allah yang Maha Pengasih, dan Kau bisa mengerti perasaan kami, kekecewaan kami, bahkan keputusasaan kami. Bantulah kami Tuhan untuk berdoa. Tambahkan kami iman untuk percaya, untuk berharap, dan menunggu pertolongan yang datang daripadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mohon. Amin.